Kalau saya begini, Pak Pujo dan kawan-kawan sekalian, buat saya pada saat kami ingin memasuki wilayah politik ini kita hitung dengan cermat. Dulu dalam perjalanan karir saya di organisasi kepemudaan, kita tahu anak-anak muda itu kan apa ya sama politik itu kenapa sih harus masuk partai politik? Itu kan wilayah yang kejam itu kan dan seterusnya. Tapi pada saat itu saya memutuskan masuk wilayah partai politik karena kami merasa bahwa yang satu di wilayah politik ini kita bisa lebih bermanfaat buat masyarakat secara luas. Karena di dalam politik ini adalah wilayah kekuasaan. Yang kedua, kemudian pada saat saya memutuskan itu saya bilang dalam diri saya, kalau kamu masuk politik kemudian mengikuti hal-hal yang dikhawatirkan seperti jahat, saling membunuh, fitnah dan lain-lain, maka tidak akan ada perubahan. Maka saya memutuskan, bismillah, saya masuk politik dengan warna khas anak muda, warna saya, di mana saya akan mengatakan bahwa yang A itu adalah A, yang B adalah B, tapi loyalitas, militansi pada pimpinan itu akan menjadi sebuah patokan dalam diri saya dalam melangkah. Salam sehat. Kembali bersama Restu Inspirasi Jawa Tengah dalam reportase Semarang Semakin Hebat, bagian kelima. Dalam ikut mengayu bagyo pelantikan Haji Hendrar Prihadi SEMM dan Insinyur Hajah Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS sebagai wali kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2021 hingga 2024. Channel Inspirasi Jawa Tengah menayangkan sejumlah video. Video-video ini berisi berbagai wawancara tentang dukungan yang kuat pada Hendy Ita, visi dan programnya ke depan, serta saran dan harapan berbagai kalangan. Selamat mengikuti. Video ini bagian kelima dari serial tersebut yang membahas mengenai profil Hendrar Prihadi atau yang sering dipanggil Hendy sebagai wali kota yang dikenal sebagai figur yang rendah hati. Hanya di Inspirasi Jawa Tengah. Mengawali karir politiknya dengan aktif di organisasi kepemudaan seperti FKPPI, KNPI, dan sebagainya, serta pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah yang kemudian menjadi Ketua PDIP Kota Semarang dan dipilih menjadi Wakil Wali Kota. Saat ini sudah terpilih sebagai wali kota untuk kedua kalinya. Hendy menceritakan awal mula masuk dunia politik saat diwawancarai oleh wartawan senior Pujo Rahayu Risan. Kalau saya begini, Pak Pujo dan kawan-kawan sekalian, buat saya pada saat kami ingin memasuki wilayah politik ini kita hitung dengan cermat. Dulu dalam perjalanan karir saya di organisasi kepemudaan, kita tahu anak-anak muda itu kan apa ya sama politik itu kenapa sih harus masuk partai politik? Itu kan wilayah yang kejam itu kan dan seterusnya. Tapi pada saat itu saya memutuskan masuk wilayah partai politik karena kami merasa bahwa yang satu di wilayah politik ini kita bisa lebih bermanfaat buat masyarakat secara luas. Karena di dalam politik ini adalah wilayah kekuasaan. Yang kedua, kemudian pada saat saya memutuskan itu, saya bilang dalam diri saya, kalau kamu masuk politik kemudian mengikuti hal-hal yang dikhawatirkan, seperti jahat, saling membunuh,
fitnah dan lain-lain, maka tidak akan ada perubahan. Maka saya memutuskan, bismillah, saya masuk politik dengan warna khas anak muda, warna saya, di mana saya akan mengatakan bahwa yang A itu adalah A, yang B adalah B, tapi loyalitas, militansi kepada pimpinan itu akan menjadi sebuah patokan dalam diri saya dalam melangkah. Nah, dan alhamdulillah kami merasa bahwa apa yang disebutkan Pak Pujo, mulai dari anggota DPRD di Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Wali Kota, ini bagian daripada penugasan partai. Jadi lebih pada sebuah tugas partai yang kemudian kami diminta untuk bisa lebih memberikan manfaat buat masyarakat, terutama progres pembangunan di Semarang ini harus terasa manfaatnya. Hendy juga figur yang sederhana. Itu terlihat ketika memutuskan untuk tetap dengan pasangan yang sama, yakni Insinyur Hefearita untuk menjadi wakilnya di periode kedua. Kejadian yang jarang terjadi dalam kontestasi pilkada. Inilah penjelasannya. Saya begini, belajar dari sebuah sejarah, umumnya hal-hal yang disampaikan Pak Pujo itu sering terjadi di wilayah Indonesia, tapi waktu itu saya sampaikan sama Mbak Ita, Mbak memang tanggung jawab ada di posisi wali kota, tapi saya kepengen dengan bantu saya untuk ngenteng-ngentengnya membangun Semarang ini. Jadi kita berbagi tugas sesuai dengan bidang dan juga tanggung jawab. Tapi yang paling penting adalah sebuah komitmen antara saya sama Mbak Ita. Mbak Ita atau wakil wali kota zaman dulu, begitu dilantik saya bicara dari hati ke hati. Saya kepengen Mbak Ita ini membantu saya membangun Semarang. Siap nggak? Siap Pak. Oke, kalau gitu 4 tahun kita harus bekerja sungguh-sungguh. Nggak usah peduli sama intrik-intrik. Biasa di dalam wilayah politik pasti nanti akan mengatakan saya nggak suka sama Mbak Ita nggak suka sama saya, itu adalah hal yang biasa. Tapi itu jangan didengerin. Nanti pada tahun kelima awal saya akan tanya sama Mbak Ita, udah jalan kita, nah ternyata dengan konsep begitu Mbak Ita juga mampu memainkan perannya dengan baik. Nyaman ya? Nyaman, dia seorang wanita yang memang tangguh gitu ya kan. Kemudian kalau saya ajak sharing juga nyambung, kasih tugas juga tuntas. Nah pada awal tahun kelima baru saya tanya, Mbak ini kan tahun depan ini kan ada perhelatan politik nih, saya kepengen tahu Mbak Ita mau maju sendiri atau enggak. Saya tanya aja, loh memang kenapa Pak Ali? Enggak, saya harus tahu supaya saya bisa nyusun strategi. Kalau Anda mau maju sendiri berarti kita pecah kongsi, kita persiapkan diri kita masing-masing. Enggak Pak Wali, saya pokoknya ikut Pak Wali. Oke, kalau gitu bismillah ya Mbak, nanti kita berjuang bersama-sama. Ia tetap rendah hati ketika mendapat apresiasi dari berbagai pihak, antara lain saat ada hasil penelitian dari Universitas Negeri Jakarta yang menilai Semarang sebagai kota pendidikan terbaik di Indonesia. Kenapa sektor pendidikan penting? Kita ini punya 69 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Saya rasa jumlah ini jumlah yang signifikan dan mampu melewati Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak, mereka datang dari luar kota juga sangat banyak, mereka kemudian perlu tempat kos, mereka perlu makan, mereka mampu menjalankan sebagian roda ekonomi di Semarang. Maka pilihan kami, di periode yang akan datang kita akan fokus pada 2 hal ini. Hal pariwisata dan juga hal kota pendidikan. Terlebih, seminggu sebelum kami cuti kemarin, Universitas Negeri Jakarta juga memberikan sebuah apresiasi menyebut Semarang sebagai kota pendidikan terbaik tahun 2020. Saya rasa ini harus kita matangkan lagi, ruas-ruas jalan, infrastruktur menuju perguruan tinggi harus kita bikin lebih bagus, kemudian penataan tata ruang di sekitar situ juga akan kita tata lebih baik, dengan harapan semakin banyak orang dari luar yang kuliah atau sekolah di Semarang. Karakter Hendy yang alumnus Unika Sugio Pranoto ini ternyata membanggakan alma maternya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rektor Unika, Profesor Dr. Ridwan Sanjaya SE Eskom MSIEC. Jadi Pak Hendy ini itu sebagai alumni
itu alumni yang membanggakan, Pak. Ya, Karena bukan hanya bisa sebagai wali kota, ya, tetapi tetap dekat. Bukan cuma dengan kampusnya, tetapi juga masyarakat. Jadi Pak Hendy yang kami kenal dulu itu dengan Pak Hendy yang sekarang ini tidak berbeda gitu. ya, Pak Hendy yang humble, yang semana, ya yang senangnya kadang-kadang juga guyon gitu ya. Itu sama yang kita lihat seperti yang sekarang ini terjadi. Meskipun mestinya ini sudah lebih dari cukup ya kalau mau jadi sombong ya, karena sudah 2 periode ini gitu. ya, Tapi ternyata enggak, ternyata tetap ya. kalaupun saya undang, kalaupun orang-orang Unika undang, itu tetap datang. Bahkan seringkali jauh lebih awal daripada kita semua ini datang pada jamnya. Gitu. Ya. Ini satu hal yang membanggakan karena punya alumni bukan hanya sebagai pimpinan, tetapi juga dekat dengan masyarakat dan tetap ramah, tetap semana, tetap tidak sombong untuk kita yang ada di Semarang. Gitu. Hendy sebagai wali kota juga menjalin kerjasama saling membutuhkan antara pemerintah dan perguruan tinggi. Karenanya, kalangan perguruan tinggi juga senang hati untuk membantu pemerintah Kota Semarang. Jadi kalau di Unika ini kan ada yang namanya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu kan juga tujuannya untuk bagaimana solusi-solusi dari perguruan tinggi ini bisa diterapkan di masyarakat dan menghasilkan satu dampak yang baik. Nah, Pak Hendy ini salah satu yang juga menjembatani. Ya. Jadi bukan hanya sebagai yang butuh atau ada kebutuhan di situ, tetapi juga menyediakan kesempatan-kesempatan yang sesuai dengan kita. Maka KKN di Unika itu kita ubah. Ada beberapa bentuk ya. Ada yang ke desa pasti masih ada ke desa pada saat itu ya, sebelum pandemi. Tapi juga kita ubah satu lagi dalam bentuk kuliah kerja sinergis. Kuliah kerja sinergis itu bagaimana menghubungkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang itu dengan solusi-solusi yang dari perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi tidak jadi menara gading, kemudian masyarakat-masyarakatnya itu yang jadi mahasiswa itu juga bisa dekat dengan masyarakat yang ada di Kota Semarang dan menghasilkan solusi. Itu dari satu sisi LPPM. Kemudian dari sisi yang lain, ketika ada kebutuhan-kebutuhan ahli, kebutuhan-kebutuhan konsultan, itu kita juga seringkali dipanggil untuk didengar pendapatnya. Nah, itu yang kita lihat sebagai salah satu kesempatan kita untuk bukan hanya memikirkan jurnal saja, bukan hanya memikirkan hal-hal yang terkait dengan akademik saja, tapi juga berhubungan dengan bagaimana masyarakat ini mendapatkan solusi yang baik ketika mereka ada di sekitar kita gitu. Nah, ini 1-2 contoh yang mungkin bisa menggambarkan sebetulnya kita dan Pak Wali bukan hanya dekat karena alumni, tetapi juga solusi-solusi ini bisa tersalurkan gitu, karena ada Pak Wali juga di situ sebagai jembatannya. Gitu. Kepribadian wali kota Semarang ini juga disoroti oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang, Profesor Dr. Andes Suparno MSI. 2012 wali kota, Kota Lama UNTAK Semarang, Heritage Kota Siang Ibu Kota. Itu. Nah, percaya kami bekerja sama dengan Universitas Nasional. Ini kami diberi buku tentang literatur Kota Lama. Sekarang bukunya ada di Perpustakaan Pusat UNTAK Semarang. Luar biasa kepercayaan pada kita. Sehingga berkaitan dengan kinerja Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, sekali lagi, kami atas nama warga apresiasi kinerjanya yang selalu yang humanis, selalu mengedepankan pemecahan masalah tanpa membedakan antara si A, si B, dan si C. Selalu beliau berbicara dengan saya, Mas, bagaimana kerjanya baik. Hendy sendiri menanggapi berbagai komentar itu juga dengan rendah hati. Jabatan hanya titipan sementara.
akhirnya akan kembali ke masyarakat juga. Karenanya tidak boleh adigang, adigung, adiguno. Ia siap berada di mana-mana di tengah masyarakat Kota Semarang. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu oleh Pak Bambang Sadono untuk bisa sharing-sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman selama ini. Buat saya, untuk menjadi kepala daerah, baik itu wakil wali kota ataupun wali kota itu tidak pernah ada di dalam benak pada saat remaja, muda, bahkan pada saat saya memulai karir. Di dunia politik pun saya nggak pernah ngimpi jadi wali kota. Karena bayangan kita wali kota itu pasti butuh energi yang sangat luar biasa, terutama cost of politiknya. Tapi ya alhamdulillah kersane Gusti Allah. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba bisa seperti ini. Maka pada saat terpilih jadi wakil wali kota sampai dengan kemudian di wali kota, saya hanya menyampaikan dalam diri saya dan keluarga saya bahwa jabatan ini adalah titipan. Titipan dari Allah, amanah, kemudian juga harapan dari masyarakat. Karena nantinya pun kita harus kembali jadi masyarakat. Jadi tidak boleh kemudian pada saat kita memimpin, kita adigang, adigung, adiguno. Semuanya hanya untuk bersama-sama mewujudkan harapan-harapan masyarakat supaya bisa terrealisasi oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Semarang. Nah, dalam keseharian saya juga mencoba begitu, Mas. Jadi Hendy yang dulu insya Allah tidak berubah dengan Hendy yang sekarang. Waktunya harus nongkrong di warung, kucingan, ya oke, gitu. Waktunya harus memilih tempat-tempat yang perlu diperbaiki di pelosok-pelosok kumuh gitu ya harus oke. Termasuk bahkan mungkin juga berbaur dengan teman-teman pengusaha, ya jangan alergi juga. Jadi saya mencoba menempatkan saya ada di mana-mana dengan fungsi bahwa pemimpin hari ini bukan orang yang harus dihormati, tapi orang yang harus melayani masyarakat. Dan itu yang terus kami lakukan. Jadi kalau kemudian terpilih lagi, mungkin karena saya mencoba membaur dengan masyarakat, karena kapanpun setelah saya selesai jadi wali kota, saya akan kembali jadi masyarakat juga. Itu, Mas. Banyak yang menyebut kemungkinan Hendy bisa didukung ke jabatan yang lebih tinggi. Namun, wali kota Semarang ini tetap istiqomah untuk tetap menyelesaikan jabatannya, mengabdi pada masyarakat Kota Semarang. Mungkin kan Mas Bambang juga perso sebagai pernah di dunia politik, hal-hal seperti itu tidak menjadi sebuah target pencapaian saya. Buat saya hari ini amanahnya di tingkat Kota Semarang, dan kita harus buktikan bahwa kepercayaan masyarakat dengan memilih saya dan Mbak Ita pada waktu itu memang benar-benar bisa membuat kota ini menjadi lebih baik. Mengenai hal-hal tersebut ya kan diselesaikan sama dewa-dewa partai lah, Mas. Saya nggak bisa ngimpi seperti itu. Takutnya kalau ngimpi ketinggian, kalau jatuh malah sakitnya luar biasa. Tantangan baru memang tiba-tiba muncul di Kota Semarang. Bersamaan dengan banjir yang melanda di berbagai daerah, Semarang juga tak luput dari genangan dalam beberapa hari di berbagai tempat. Mudah-mudahan dengan prestasi dan kinerja selama ini, Hendy Ita bisa mengatasi tantangan-tantangan Kota Semarang ke depan. Dan semboyan Semarang semakin hebat akan menjadi kenyataan. Sukses selalu. Restu Inspirasi Jawa Tengah.